Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan Retno Wulandari. Ya teman-teman, dengan kondisi yang sangat luar biasa sekarang ini ya. Ketika anak-anak kita wajib belajar di rumah, learn from home gitu ya. Karena dengan adanya corona. Tentu saja hal ini buat sebagian orang yang biasa homeschooling seperti saya tidak menjadi kendala yang berarti, tetapi buat teman-teman yang anaknya harus full day school setiap hari di sekolah umum gitu ya, yang berangkat jam 6 pagi, selesai jam 5 sore, berangkat jam 6 pagi, selesai jam 2 siang, ini membutuhkan effort yang sangat luar biasa untuk menyediakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan positif selama menemani anak-anaknya belajar di rumah. Dan kalau saya biasanya ketika belajar dengan anak ya, homeschooling dengan 4 anak di rumah ini, saya biasa menyediakan kegiatan-kegiatan yang memang bersifat kreatif, membangun kreativitas anak itu. Yang pertama adalah dengan gemar membaca. Saya biasa membacakan cerita dengan buku-buku yang saya miliki di rumah. Terus kemudian yang kedua adalah bercerita versi saya, versi Bunda Eno mereka. Dan yang ketiga saya biasa menemani mereka ketika mereka ingin sekali melihat konten-konten YouTube. Saya mendampingi mereka melihat konten mana yang layak mereka tonton dan konten mana yang tidak layak untuk mereka tonton. Dan kali ini saya ingin membacakan cerita buat anak-anak yang ada di rumah, yang sekarang sedang belajar di rumah supaya ada tontonan yang menarik ya, tetapi tetap berkualitas. Kali ini saya akan mulai dengan cerita Nabi yang pertama, The Great Prophet, yaitu dengan cerita Nabi Adam. Proses penciptaan manusia pertama. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil tanah dari bumi. Jibril gagal melaksanakannya karena bumi menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Mikail, namun ia kembali tanpa membawa hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus malaikat Israel. Awalnya bumi juga menolak. Akhirnya bumi mengizinkan Israel untuk mengambil tanahnya setelah Israel berkata, "Dan aku juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika aku kembali dan tidak bisa menunaikan perintahnya." Israel kemudian mengambil tanah yang berbeda-beda warnanya. Ada yang putih, merah, dan hitam. Perbedaan warna inilah yang membuat warna kulit manusia berbeda-beda. Dari tanah yang diambil oleh malaikat Israel itulah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Allah membentuk tanah tersebut menjadi jasad selama 40 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh masuk sampai kepalanya, Nabi Adam alaihissalam bersin. Malaikat menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk mengatakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ia pun menurutinya. Lalu malaikat mengatakan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Seperti yang disebutkan dalam surat Atin ayat 4, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna. Manusia tercipta paling baik desain tubuhnya, sempurna penciptaannya serta dibekali dengan hati, akal nafsu, dan agama. Tanah yang diambil dari bumi menjadi unsur utama penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Pemilihan tanah bumi sesuai dengan kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan manusia keturunannya sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi. Pada awalnya, malaikat bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengutus manusia untuk menghuni dan memakmurkan bumi. Menurut mereka, manusia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya-tanya kenapa bukan mereka yang diutus, padahal mereka senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah menyuruh malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda. Malaikat tidak bisa menyebutnya dan berkata, "Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut. Nabi Adam alaihissalam yang telah belajar banyak hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyebutkan nama-nama benda tersebut dengan benar. Kemampuan Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat menjadi penjelas bahwa manusia lebih unggul dari makhluk lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia sebagai khalifah di muka bumi, bukan malaikat. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan cara menyuruh semua malaikat untuk bersujud kepadanya. Maka malaikat pun segera bersujud kepadanya.
Malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan berarti mereka menyembah Nabi Adam alaihissalam. Sujud tersebut dilakukan hanya sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di antara para malaikat, hanya iblis yang tidak bersujud kepada Nabi Adam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, disebutkan bahwa iblis adalah pemimpin malaikat di langit ke-1. Ia berasal dari kelompok jin. Nama aslinya adalah Azazil dan nama panggilannya adalah Abu Kardus. Sebelum pembangkangannya, iblis adalah makhluk yang paling mulia, paling berilmu, dan paling banyak ibadah dari makhluk lainnya. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa lebih mulia dari Nabi yang diciptakan dari tanah. Menurutnya, api yang menjadi unsur penciptaannya lebih mulia dari tanah. Kesombongan iblis membuatnya terusir dari surga. Sebelum keluar dari surga, iblis bersumpah akan mengganggu dan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya hingga kiamat. Penciptaan Hawa. Sebelum Hawa diciptakan, Nabi Adam alaihissalam menjadi satu-satunya manusia di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Hawa sebagai pasangan yang menemani Nabi Adam alaihissalam. Hawa diciptakan saat Nabi Adam sedang tidur sejenak. Ketika bangun, Nabi Adam melihat ada seorang perempuan duduk di samping kepalanya. Kehadiran Hawa membuat Nabi Adam alaihissalam bertanya-tanya. Hawa kemudian menjelaskan bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Adam alaihissalam dapat hidup dengan tenang bersamanya. Nabi Adam alaihissalam lalu memberinya nama Hawa. Nama tersebut diberikan karena Hawa tercipta dari sesuatu yang hidup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang hidup adalah tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Tragedi buah terlarang. Allah memperbolehkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan memakan hampir semua jenis buah-buahan yang ada di surga. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari sebuah pohon. Dijelaskan dalam surat Toha ayat 120, iblis menyebut pohon tersebut sebagai pohon khuldi, yang berarti pohon kekekalan. Nama tersebut digunakan iblis untuk membujuk Nabi Adam dan Hawa agar memakan buahnya sehingga mereka kekal di surga. Bujuk rayu iblis berhasil membuat Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut. Akibatnya, Allah mengeluarkan keduanya dari surga sebagai hukuman karena telah melanggar larangannya. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun turun ke bumi. Keluar dari surga. Setelah diperintahkan untuk keluar dari surga, Nabi Adam alaihissalam bertaubat. Dari hadis yang diriwayatkan Hakim dari Ibnu Abbas, peristiwa bertobatnya Nabi Adam alaihissalam diceritakan sebagai berikut. Adam berkata setelah disuruh keluar dari surga, "Ya Tuhanku, bukankah Engkau ciptakan aku dengan tanganmu?" Allah menjawab, "Ya." Adam bertanya, "Dan telah Engkau tiupkan ruhmu kepadaku?" Allah pun menjawab, "Ya." Adam berkata, "Bukankah aku telah bersin?" Lalu Engkau berkata, "Semoga Allah merahmatimu." "Dan bukankah rahmatmu mendahului kemarahanmu?" Allah menjawab, "Iya." Adam bertanya, "Bukankah Engkau telah menuliskan ini semua untukku?" Allah pun menjawab, "Iya." Adam bertanya, "Bagaimana pendapatmu? Jika aku bertobat, apakah Engkau akan mengembalikanku ke surga?" Allah menjawab, "Iya." Hadis riwayat Hakim. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa keluar dari surga pada hari Jumat. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam dimasukkan ke surga. Pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga dan pada hari itu juga kiamat terjadi." Sebelum mengeluarkan dari surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam cara membuat segala sesuatu. Selain itu Allah juga membekalinya dengan buah-buahan surga. Berbeda dengan buah-buahan di bumi, buah-buahan di surga tidak berubah menjadi busuk. Nah, itu tadi sebagian cerita dari perjalanan Nabi Adam. Untuk cerita selanjutnya, teman-teman semua, adik-adik semua bisa menyaksikan episode berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.